Semburan lava pijar awan panas guguran Gunung Merapi kembali terekam di pos pengamatan Tunggul Arum BPPTKG Yogyakarta Minggu malam. Tangis histeris seorang wanita pecah saat melihat keluarganya mengalami luka parah di bagian kepala setelah truk yang ditumpanginya terguling. Warga berupaya mengejar pelaku begal motor yang membawa senjata tajam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari kedua konser girl band asal Korea Blackpink, ratusan orang penggemar terpaksa menonton konser di luar Stadion GBK Jakarta karena tidak kebagian tiket. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, edisi Senin 13 Maret 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, Gunung Merapi di Yogyakarta kembali erupsi pada Minggu pagi. Ya, dampak erupsi ini juga mengakibatkan hasil pertanian warga terancam gagal panen. Luncuran awan panas dari puncak Gunung Merapi kembali terjadi pada Minggu pagi, mengarah ke barat daya atau ke wilayah Kabupaten Magelang. Jarak luncur diperkirakan sejauh 2.500 meter. Hujan abu vulkanis juga mengguyur permukiman warga di Desa Krinjing. Luncuran awan panas juga terlihat dari pos pengamatan di Duku Stabilan Selo Boyolali. Meski terjadi luncuran awan panas, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Namun warga harus berhati-hati karena debu abu vulkanis memenuhi permukaan jalan. Di Desa Krinjing, guyuran abu vulkanis membuat aktivitas para petani memanen cabai terganggu. Petani terpaksa memanen lebih awal untuk menghindari busuk akibat terkena abu vulkanis. Nantinya kalau nggak dipanen lebih awal, bisa menjalar ke bisa busuk batang atau menjalar ke buah, Pak. Nanti bisa busuk kalau buahnya kelamaan dipanen. Sejumlah masker gratis juga diberikan kepada warga di Desa Krinjing. Debu abu vulkanis yang cukup tebal dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Kalau ketebalan abu vulkanik di Desa Krinjing itu, dari semua desa yang terdampak itu paling parah di Desa Krinjing. Berapa senti mungkin, Pak? Ya kemungkinan hampir 1 sentinan ya ada juga. Yang sudah masuk informasi ke kami 7 kecamatan, tapi paling parah di Kecamatan Dukun di Desa Krinjing. Mencegah dampak buruk dari abu vulkanis, petugas BPBD membersihkan abu di sepanjang jalan Desa Kelaka. Meski belum ada pengungsi, sebuah tenda pengungsian juga telah disiapkan. Tidak ada, sementara ini tidak ada ya dampak dari abu vulkanik, cuman warga saja ini untuk mencari rumput untuk ternak itu sangat kesulitan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mengimbau pemerintah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten melakukan upaya mitigasi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi. Tim Liputan melaporkan. Hingga Minggu malam, Gunung Merapi terus mengeluarkan material vulkanik berupa semburan lava pijar awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 2.000 meter, mengarah ke Kali Bebeng atau ke Kali Kerasak. Ya, sementara guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi di alur Sungai Woro di Klaten, Jawa Tengah, petugas gabungan menggelar patroli penanggulangan bencana. Kamera pengawas di pos pengamatan Tunggul Arum Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta merekam semburan lava pijat awan panas guguran Gunung Merapi pada Minggu malam. BPPTKG sebelumnya menyebutkan intensitas vulkanik yang masih fluktuatif ini disebabkan masih tingginya kandungan magma dalam yang terus bergerak naik ke permukaan kawah. Dari pukul 6 sore hingga pukul 8 malam lebih 40 menit, Gunung Merapi kembali tercatat telah mengeluarkan sebanyak 3 kali semburan awan panas disertai lava pijar.
Sebelumnya pada Minggu pagi, menurut pos pantau Merapi Babadan Kabupaten Magelang, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran lebih dari 5 kali. Aktivitas ini berdampak pada hujan abu yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang. Sementara itu, guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi, petugas gabungan dari Polsek dan Koramil Kemalang bersama dengan Brimopolda Jawa Tengah menggelar patroli penanggulangan bencana di alur Sungai Woro, Kecamatan Kemalang, Klaten, Minggu siang. Petugas mengimbau para penambang pasir dan batu agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap aktivitas Gunung Merapi. Penyuluhan tentang kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi erupsi Merapi. Oke. Dan karena Merapi saat ini meningkat aktivitasnya, kemudian kami juga menyarankan kepada warga masyarakat bagaimana menghadapi bencana atau mitigasi setelah terjadi erupsi Merapi. Kegiatan patroli ini secara rutin kami laksanakan setiap hari di daerah-daerah rawan bencana. Sejumlah pengemudi truk mengaku umumnya mencari pasir sebanyak 1-2 kali per hari. Lokasi penambangan yang berjarak sekitar 5 km hingga 7 km dari puncak Gunung Merapi membuat mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, khawatir, tapi gimana lagi? Memang pekerjaannya gitu. Khawatirnya kenapa, Pak? Ya, khawatirnya ini, kalau ada erupsi ya was-was gitu aja. Dalam kesempatan itu, petugas juga mengimbau penambang agar waspada terhadap potensi bahaya lahar hujan. Status Gunung Merapi masih level siaga. Warga terus diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km hingga 7 km dari atas puncak Gunung Merapi. Tim Liputan melaporkan. Mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi, destinasi wisata Kali Talang di Klaten, Jawa Tengah ditutup sementara untuk pengunjung. Penutupan ini dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan, merujuk pada aktivitas Gunung Merapi. Buntut dari erupsi Gunung Merapi, sejumlah lokasi wisata ditutup untuk sementara. Salah satunya destinasi wisata Kali Talang di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Merapi, mengingat lokasi Kali Talang hanya berjarak sekitar 4,7 km dari puncak Gunung Merapi. Rencananya penutupan lokasi Kali Talang akan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Melihat kondisi Merapi yang masih terus sering terjadi erupsi. Ditutup sampai kapan, Pak? Sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, nanti melihat situasi dan kondisi perkembangan Merapi seperti apa. Menurut pihak BPBD, hingga Minggu siang dampak erupsi Gunung Merapi berupa hujan abu belum terjadi di wilayah Klaten. Sampai dengan hari ini kami pantau belum ada dampak hujan abu. Jadi karena anginnya, kan hujan abu itu tergantung dari arah angin ya. Maka karena anginnya masih ke barat dan barat daya sehingga tempat kita masih aman dari hujan abu. Saat ini meski erupsi Gunung Merapi masih berlangsung, namun belum ada warga yang mengungsi. Meski begitu, petugas BPBD terus melakukan pemantauan dan menyiapkan kebutuhan logistik bila dibutuhkan sewaktu-waktu. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tidak hanya di Gunung Merapi, pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur juga melontarkan lava pijar sejauh 1 km. Ya, selain lava pijar, letusan yang menimbulkan kolom asap juga terjadi di puncak kawah Jongring Saloko. Dari rekaman seismograf milik Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG, mencatat Gunung Semeru mengalami 4 kali guguran awan panas dan 27 kali letusan pada Minggu pagi. Lontaran lava pijar sejauh 1 km mengarah ke tenggara, ke kawasan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Selain letusan, semburan asap juga terjadi di puncak kawah Jongring Saloko. Status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu saat ini berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 km dari puncak gunung. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan korban yang ditemukan meninggal dunia dalam bencana longsor di Pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dimakamkan secara massal. Ya, sementara itu 10 orang masih dinyatakan hilang dan pencariannya terus dilakukan.
Satu persatu jenazah korban bencana longsor di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau dibawa para relawan ke TPU Desa Hilir Serasan. Ketujuh jenazah ditemukan dalam posisi berdekatan pada Sabtu kemarin, langsung dimakamkan secara massal menggunakan alat berat. Karena kondisi jasad telah membusuk, pemakaman harus dilakukan secepat mungkin. Hingga kini total korban yang ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor sudah mencapai 44 orang. Satu di antaranya belum teridentifikasi. Sementara 10 warga masih dinyatakan hilang dan pencariannya masih terus dilakukan. Yang masuk karena serentak gitu ketemunya tuh. Lokasinya sama? Iya, dengan sama. Jadi serentak ketemunya tuh. Oh, tidak dipisahkan? Seperti yang sebelah ini kan ada 7 jenazah, jadi disatukan aja. Atas puncak bukit, sekarang sudah jadi sungai. Bencana tanah longsor yang menimbun 2 desa di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau terjadi Senin siang 6 Maret lalu saat warga sedang membersihkan material genangan air. Bukit di Pulau Serasan itu mengalami longsor setelah diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Natuna, Kepulauan Riau. Di informasi lainnya, pemirsa, diduga kompor gas bocor saat memasak, puluhan rumah semi permanen di Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar. Ya, akibatnya 4 warga ini mengalami luka bakar. Hangus terbakar. Beginilah kondisi puluhan rumah semi permanen di Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu pagi. Hampir seluruh bangunan ludes dilalap si jago merah akibat kebakaran yang diduga terjadi dari kebocoran gas. Kala itu, salah satu rumah yang berjualan soto ayam sedang memasak. Tiba-tiba keluar percikan api hingga menyambar 30 rumah lainnya. Saat peristiwa kebakaran terjadi, banyak warga yang masih terlelap. Saya lagi tidur, dibangun sama tante saya. Tiba-tiba api tuh udah gede dari rumahnya Bu Nani Pak Acong. Panik juga ya, setengah 6 masih pagi, semua orang pada tidur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Yang terbakar ini rumah penduduk, rumah organik ya, yang bahan-bahannya mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun sekira 4 warga mengalami luka bakar hingga harus mendapatkan pertolongan medis. Akibat peristiwa tersebut, ratusan warga harus kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, kasus ledakan yang menewaskan 1 orang di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini disebabkan oleh serbuk petasan. Ya, diduga korban yang merupakan penghuni rumah lalai saat sedang merakit petasan. Tim Lakfor dan Gegana Polda Jawa Timur menggelar olah TKP selama 6 jam di lokasi terjadinya ledakan di sebuah rumah di Desa Sukosari, Kesambon, Malang pada Minggu pagi. Dari hasil penyelidikan polisi, ledakan di rumah akibat serbuk petasan. Polisi juga menemukan barang bukti, di antaranya bahan baku petasan seberat 2 kg dan sejumlah petasan lainnya. Beberapa kali ya setiap tahun, jadi si korban ini membuat petasan, ya, membuat petasan. Dari kita mengarahnya ke sana, dugaan sementara. Ledakan dahsyat hancurkan 2 rumah pada Sabtu malam. Kerasnya ledakan bahkan terdengar hingga radius 7 km. 1 orang penghuni rumah atas nama Ahmad Hasan meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya yang masih di bawah umur alami luka-luka. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemirsa, pihak keluarga pesinetron Amar Zoni secara resmi mengajukan rehabilitasi ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pengajuan rehabilitasi dilakukan karena pihak keluarga menganggap jika Amar Zoni ini hanyalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Keluarga Amar Zoni kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Minggu untuk mengajukan rehabilitasi ke penyidik agar Amar Zoni bisa segera pulih dari kecanduan narkoba. Pihak keluarga mengaku hanya menyerahkan berkas pengajuan rehabilitasi dan tidak bisa menjenguk Amar Zoni yang berada di dalam tahanan. Hingga hari kelima, Amar Zoni ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Belum tampak kehadiran sang istri yang juga pesinetron Iris Bella mengunjungi suaminya. Nunggu keputusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab lah, karena kan Bang Amar ini korban gitu loh ya. Jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisinya gimana. Oke? Ya dulu Bang. Kapan keputusan rehab? Harus ini ada keputusan sih, ya. Harus ini ada keputusan. Ya, Jumat pekan lalu diduga menyalahgunakan narkoba, pesinetron Amar Zoni bersama 2 rekannya
ditangkap jajaran Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram. Kasus ini terungkap setelah sopir Amarzoni dibekuk aparat karena kepemilikan narkoba. Dalam gelar perkara, suami dari Arish Bella tersebut meminta maaf atas perbuatannya yang membuat banyak pihak kecewa. Ya pemirsa, selesainya konser girl band asal Korea Blackpink pada Minggu malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ini membuat arus lalu lintas ini mengalami kemacetan panjang. Ya, sementara pada hari kedua tersebut, ratusan orang fans grup girls band Blackpink terpaksa menonton konser di luar Stadion GBK karena tidak kebagian tiket. Ratusan orang yang tidak memiliki tiket masuk konser Blackpink ini terpaksa menonton dan mendengarkan musik girl band asal Korea di Stadion Gelora Bung Karno Minggu malam. Meski tidak menyaksikan secara langsung konser terakhir Blackpink, para penggemarnya tampak asyik berjoget dan bernyanyi dengan iringan musik dari dalam stadion. Naila, salah satu fans Blackpink asal Jakarta ini, mengatakan dirinya kehabisan tiket, baik di online dan mahalnya tiket yang dijual para calo. Di websitenya itu udah habis, jadi saya kesini, tapi pas saya beli di calo itu mahal banget. Ada yang 3,5, ada yang 3,2. Memang harga sini nggak bisa dijual di online itu standar? Setahu saya cuma 2 juta atau 3 juta. Bubaran konser grup Blackpink di hari terakhirnya tersebut membuat arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda mengarah Permata Hijau dan sebaliknya mengalami kemacetan. Kemacetan diakibatkan banyaknya kendaraan roda 4 yang akan keluar dari Stadion GBK. Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur bela-belain nonton Blackpink atau mau kemana? Iya, emang buat nonton Blackpink. Jawa Timur mana? Jawa Timur Pasuruan. Puas banget, puas banget. Apa yang bikin puas? Seneng aja ketemu idola. Konser grup asal Korea Selatan Blackpink berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno selama 2 hari, Sabtu malam dan Minggu malam. Konser grup band asal Korea ini memukau dan membius ribuan penggemarnya. Muhammad Subadri Arifdi melaporkan dari Jakarta. Warga DKI Jakarta dan sekitarnya, pemirsa, belakangan muncul wisatawan asing berulah di Pulau Dewata, Bali. Ya, mulai dari melawan petugas polisi hingga melanggar izin tinggal dengan membuat jasa pelatihan motor. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan akan mendeportasi setiap warga negara asing yang melanggar hukum. Media sosial tengah diramaikan dengan dugaan pelanggaran izin tinggal yang dilakukan turis asing di Badung, Bali. Mulai training, say hello. Say hello to my family. Where are you from? Ukraine. Oh, ya, dalam rekaman video yang viral di media sosial ini, terlihat 2 orang turis asal Rusia mencari keuntungan pribadi dengan modus menawarkan jasa pelatihan berkendara sepeda motor pada sesama warga asing. Keduanya kini telah ditangkap dan terancam dideportasi. Ada aktivitas pelatihan sepeda motor. Pelatihan sepeda motor itu ada di daerah Gunung Payung dan mendapati 2 orang warga negara Rusia yang saat ini kami tampilkan di depan. Operasi gabungan Polri dan Migrasi juga menemukan warga asing asal Suriah dan Ukraina memiliki KTP Bali. KTP diketahui diterbitkan di Disduk Capil Badung. Dari salah satu KTP WNA tertulis sebuah alamat yang setelah ditelusuri adalah lahan kosong. Ada agen dari warga Bali yang membantu pembuatan KTP tersebut. Diduga mereka ingin berinvestasi di Bali. Diduga ada agen dari warga setempat yang membantu proses pembuatan KTP. Di Denpasar, Bali, seorang perempuan warga asing mengamuk saat terjaring razia lalu lintas. Ia dihentikan lantaran tidak memakai helm dan menggunakan ponsel saat berkendara. Banyaknya kasus yang menjerat warga negara asing di Bali, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta wisatawan mancanegara untuk patuh pada aturan dan hukum di Indonesia. Sanksi deportasi menanti bagi mereka yang melanggar. Kita tindak secara tegas, kita sosialisasikan, kita sudah menerbitkan do's and don'ts, apa yang mereka harus patuhi, dan kita sudah membentuk satgas, dan jika mereka terus berulah, maka kita harus mengambil sanksi tegas
termasuk untuk memulangkan para wisatawan yang kerap melanggar hukum. Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang wisatawan asing menggunakan penyewaan sepeda motor. Ia meminta turis asing menggunakan mobil travel. Kalau turis menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh travel agen, bukan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak pakai kaos, tidak pakai baju, tidak pakai helm, melanggar lagi, udah begitu nggak pakai SIM. Jadi ini satu pelanggaran yang buruk. Aturan tengah disiapkan dan akan diberlakukan tahun ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ruas Jalan Raya dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat amblas hingga membentuk lubang dengan kedalaman 2 meter pada Senin dini hari tadi. Ya, saat ini pembatas sudah dipasang agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Seperti inilah kondisi Jalan Raya dan Mogot di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang amblas pada dini hari tadi. Amblasnya jalan hingga membuat sebuah lubang dengan kedalaman hingga 2 meter. Akibatnya separuh akses Jalan Raya dan Mogot menuju ke arah Cengkareng ditutup sebagian oleh seng agar tidak membahayakan pengguna jalan. Amblasnya jalan diduga terkait dengan perbaikan gorong-gorong di sekitarnya. Sementara itu sebuah alat berat disiapkan untuk proses perbaikan pagi hari ini. Awalnya tuh ada tukang mie ngomong sama saya, itu gorong-gorong aspalnya tipis, takut ada mobil truk apa, takutnya ngejeblos doang gitu kemarin waktu hari Rebo sama saya. Nah, akhirnya kejadian. Ini mungkin kejadian, cuman sekarang udah mau diaspal lagi kali itu. Pemirsa, polisi membubarkan kerumunan warga yang mencoba mengambil bahan paku pakan ayam yang terjatuh dari truk usai mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur, 3 orang terluka parah setelah truk yang ditumpanginya terguling pada Minggu sore. Jadi kecelakaan di JLT terguling. Tangis histeris orang wanita pecah saat melihat keluarganya terkapar di Jalan Lingkar Timur, Desa Tukung, Kecamatan Tekung, Lumajang. 3 dari 20 orang ini mengalami luka parah di bagian kepala setelah truk yang mereka tumpangi terguling. Insiden berawal saat truk yang mengangkut 20 orang pecinta burung merpati ini berusaha menghindari jalan berlubang saat melaju dari arah Kecamatan Yosowilangun menuju Kecamatan Tekung. Sang sopir yang kehilangan kendali membuat truk terguling hingga seluruh penumpang jatuh ke tengah jalan. Itu hindarin jalan yang rusak itu. Pas hindarin jalan yang rusak itu, pas oleh pas itu langsung jatuh. 3 korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Sementara kendaraan truk langsung dievakuasi manual oleh warga. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, warga berdatangan sembari membawa kantong plastik saat mengetahui sebuah truk pengangkut bungkil sawit bahan baku untuk pakan ternak terguling di Jalan Raya Serang, Jakarta di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Beruntung, polisi yang berjaga segera membubarkan kerumunan warga. Kecelakaan terjadi saat sopir truk mencoba menghindari minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sopir yang kehilangan kendali membuat truk yang melaju dari Serang menuju pabrik di Jawilan ini oleng, kemudian terguling. Akibatnya, muatan truk yang berupa bungkil sawit berserakan di jalan. Guna penyelidikan lebih lanjut, unit Lantas Polsek Cikande telah meminta keterangan terhadap sopir truk yang terlibat kecelakaan. Beruntung, tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pesepeda motor tewas kecelakaan setelah sebuah truk menghantamnya. Diduga korban hilang kendali saat mengendarai motornya di sebuah persimpangan di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah petugas langsung mengevakuasi jasad pesepeda motor di sebuah persimpangan jalan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Senin dini hari. Korban tewas setelah sebuah truk menghantam sepeda motornya hingga rusak parah. Kejadian berawal dari korban yang mengendarai motor melintas dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta. Penyebabnya diduga korban hilang kendali karena jalanan yang licin akibat hujan deras di tempat kejadian. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi memeriksa intensif sopir truk dan sejumlah saksi. Korban dari arah mana, Pak? Oh, dari arah sono kemari, dari arah Bogor ke arah Jakarta. Sendiri atau? Sendiri, ya. Bawa motor berarti motor tadi? Ya, motor blade. Blade, Honda Blade, Lade.
Kalau itu truknya juga dari arah yang sama ya Pak? Iya sama ya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan bersarang di sebuah rumah warga di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, keberadaan ular baru diketahui saat pemilik rumah membongkar lantai untuk renovasi bangunan. Inilah ketegangan yang sempat terjadi tatkala petugas pemadam kebakaran sektor Muara Baru berupaya menangkap ular sanca di rumah warga di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Seekor ular lainnya berhasil meloloskan diri sehingga hanya seekor ular yang dapat ditangkap. Reptil sepanjang 4 meter itu ditemukan berada di samping tangga. Keberadaan ular itu baru diketahui saat sedang dilakukan renovasi bangunan. Pemilik rumah menduga ular tersebut telah bersarang di rumahnya, lantaran sebelum penemuan ini, ular-ular dengan ukuran lebih kecil sering ditemukan. Keluarnya di samping tangga ini, nah, terus ada ubin yang agak miring. Nah, pas dibongkar ubinnya itu ternyata ada ularnya. Sekalian aja nih dibongkar semua ubin. Berapa ular? Kalau yang gede ada 2, yang satu kabur, yang satu udah ditangkap. Yang kecil-kecil sih ada banyak. Ular yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Muara Baru sebelum nantinya akan dilepaskan ke lokasi yang jauh dari permukiman. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi warga berupaya mengejar pelaku begal motor yang membawa senjata tajam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wanda Dwi Utari sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Pemirsa, kawanan begal bersenjata tajam makin meresahkan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sepeda motor seorang warga berhasil digasak para pelaku yang berjumlah 3 orang. Inilah rekaman kamera pengawas di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang memperlihatkan aksi kawanan begal motor. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang itu mengejar korban yang baru pulang dari minimarket hingga terjatuh di depan kantor desa Serang di Jalan Cijinggaraya. Saat korban terjatuh dan masuk ke kantor desa karena ketakutan, bandit jalanan itu lantas mengambil motor korban. Warga sempat berupaya mengejar, namun pelaku yang juga membawa senjata tajam berhasil melarikan diri. Berhubung pintu desanya ini ditutup separuh, jadi dia nyangkut di pintu pagar gitu. Akhirnya motornya jatuh, orangnya masuk ke dalam karena dia ketakutan, minta tolong ke dalam. Dan motor jatuh itu dalam keadaan nyala. Akhirnya yang ngejar itu 1 orang turun dari boncengan itu, ambil motor langsung balik kanan. Saat ini para pelaku sedang dalam pengejaran pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ulah geng motor yang melakukan aksi begal kembali terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Berbekal senjata tajam jenis samurai, para pelaku mengancam seorang pengendara hingga akhirnya berhasil membawa kabur motor korban. 2 pria ini lari terbirit-birit usai menjadi korban begal. Peristiwa terjadi di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV, 3 pelaku yang membawa senjata tajam jenis samurai berhasil membawa kabur motor korban. Kejadian bermula saat korban yang tengah berkendara pada Jumat malam berpapasan dengan puluhan anggota geng motor yang turun ke jalan dari arah berlawanan. Pelaku yang mengacungkan senjata tajam membuat korban ketakutan hingga meninggalkan motornya di jalan. Korban bersama temannya sedang mengendarai sepeda motor, kemudian di stop oleh pelaku dan diancam dengan senjata tajam. Kemudian korban ketakutan lari dan sepeda motornya diambil oleh pelaku. Guna penyelidikan, aparat Polres Tebing Tinggi telah melakukan olah TKP. Selain itu, petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman CCTV. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
Dua pencuri sapi dan sang penadah diringkus aparat Polres Lampung Selatan. Dalam penangkapan salah satu tersangka mendapatkan timah panas polisi karena berupaya melakukan perlawanan. Pria yang diduga sebagai penadah hasil sapi curian ini tak bisa berkutik saat polisi menyergapnya di sebuah lahan kosong di Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Bersama pria bernama Miswan ini, polisi juga menemukan sapi yang diduga baru saja dibelinya dari pelaku pencurian. Dari keterangan sang penadah, polisi akhirnya membekuk dua pelaku pencurian. Satu dari dua pelaku yang diamankan terpaksa mendapatkan hadiah timah panas dari polisi karena berupaya menyerang petugas. Miswan yang menerima sapi tersebut dapat keterangan bahwa sapi itu dapat dari saudara Adam. Setelah kita cek keberadaan Adam dan Ali, mereka ternyata lagi menunggu uang hasil penjualan dari hasil pencurian sapi tersebut. Dalam pemeriksaan polisi, kedua tersangka mencuri sapi milik seorang warga desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan. Kini kedua tersangka dan sang penadah terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara dua sapi yang telah diamankan sebagai barang bukti akan dikembalikan ke pemiliknya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Masyarakat Pondok Pinang, Kelurahan Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat Minggu sore digegerkan dengan temuan janin ditanam di pinggir jalan kampung. Hasil pemeriksaan tim medis, janin tersebut berusia 3 bulan kandungan. Kita saksikan semua. Kabar temuan janin di perumahan Pondok Pinang, Lubuk Buaya, Padang ini mengundang kerumunan warga yang penasaran ingin melihatnya. Peristiwa temuan jabang bayi yang sudah lengkap anggota tubuhnya ini ketika seorang warga melihat seekor ayam mematuk janin yang tertanam di dalam tanah kurang lebih 5 cm. Warga yang menduga jabang bayi merupakan hasil hubungan gelap tersebut langsung melapor ke polisi. Petugas juga langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa itu memang benar, itu adalah cabang bayi yang umurnya lebih kurang 3 bulan. Berarti saat ini masih penyelidikan, Pak? Ya, jadi setelah kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita sekalian bawa visum dalam. Sesosok mayat pria ditemukan di sebuah gorong-gorong sempit di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diketahui seorang pensiunan polisi yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya tersebut dikabarkan hilang 4 hari lalu. Warga berkerumun di lokasi ditemukannya jasad seorang pria di sebuah gorong-gorong di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu siang. Korban diketahui bernama Endang Supriyatna, seorang pensiunan polisi. Anggota keluarga histeris saat aparat kepolisian dibantu warga mengevakuasi jasad korban dari dalam gorong-gorong yang sempit. Salah satu keluarga korban berteriak histeris menangis. Purnawirawan polisi yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya itu sudah 4 hari dicari oleh keluarganya. Dari pemeriksaan polisi terdapat luka di bagian kepala korban. Luka tersebut akan diselidiki oleh petugas. Identitas atas nama Pak Endang Supriyatna, warga di sini. Sementara polisi. Kalau dari cek awal kita pertama tadi hanya seperti bekas benturan di kepala seperti itu. Tapi nanti akan lebih lanjut setelah kita dapatkan informasi di rumah sakitnya. Guna kepentingan penyelidikan jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Singaparna Medika Citra untuk dilakukan autopsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hilang 2 hari, seorang nenek di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas di jurang sungai sedalam 12 meter. Medan yang terjal dan curam membuat evakuasi korban butuh waktu 2 jam. Penduduk desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berkerumun di sekitar lokasi penemuan jasad Siti Daulati Abadiah, 68 tahun di Pasar Jurang di belakang rumahnya Minggu siang.
Aparat TNI Polri dibantu relawan harus menuruni tebing terjal untuk bisa sampai di lokasi dan butuh sekitar 2 jam untuk mengevakuasi korban. Korban yang hilang sejak Jumat ditemukan kerabatnya dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka di bagian tangan dan kepala akibat benturan di lereng jurang. Korban diduga terperosok saat bersihkan sampah di belakang rumahnya. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Katanya tadi itu berapa hari nggak di rumah katanya, terus dicariin istrinya Mbak Rin, dicariin di belakang rumah, di samping rumah, terus di belakang, tahu-tahu ada sampah gitu, terus diintip ke bawah, ada di bawah itu orang. Pemirsa, seorang pria di Pringsewu, Lampung diduga mencabuli 2 putri kandungnya. Perbuatan asusila tersebut dilancarkan tersangka saat sang istri tengah tertidur. Inilah saat sejumlah polisi menyergap tersangka di rumahnya di Pangalengan Utara, Pringsewu, Lampung, Minggu siang. Pria tersebut ditangkap karena diduga mencabuli 2 putri kandungnya yang duduk di bangku SMP dan SD. Aksi bejat itu dilakukan tersangka beberapa kali saat istrinya sedang tidur. Perbuatan asusila itu terungkap setelah para korban mengadu ke warga dan pamong desa yang kemudian melapor ke polisi. Ini sementara kami lakukan penyelidikan dengan pelapor. Pelapor kita interview, alhamdulillah dibantu oleh dari pelapor untuk menunjukkan TKP-nya termasuk orang tua si anak tersebut. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara ditambah 1/3 masa hukuman karena tersangka adalah orang tua kandung dari korban. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu, Lampung. Seorang fotografer di Lampung Selatan, Lampung diringkus polisi usai mencabuli 21 siswi SD saat pemotretan foto ijazah. Dengan wajah tertunduk, pria ini digiring petugas Polsek Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Minggu siang usai mencabuli 21 siswi kelas 6 SD. Perbuatan pelaku dilakukan saat sesi pemotretan untuk foto ijazah yang digelar di sekolah para korban. Tersangka memindahkan ruang pemotretan yang disediakan sekolah ke ruang tertutup dengan dalih untuk mendapatkan kualitas foto yang baik. Di ruang pemotretan tertutup itulah para korban dicabuli. Aksi tersebut terungkap setelah para korban mengadu ke guru dan orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sekolah memindahkan ke suatu ruangan tertutup dengan semula rencana outdoor. Akan tetapi si tersangka pun menolak juga karena dia butuh ruangan yang benar-benar tertutup dan privasi. Ya, ternyata di situ adalah suatu modus dari perbuatan yang akan dia. Pemirsa, pria bertato yang ketahuan mengambil perkakas pekerja bangunan di Cengkareng, Jakarta Barat babak belur dihajar warga. Sementara di Purwakarta, maling motor yang terpergok warga saat beraksi babak belur menjadi sasaran amuk massa. Abut hiji jimatna. Belasan warga menggiring seorang pria yang kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Margasari, Purwakarta, Jawa Barat Minggu siang. Pria berusia 54 tahun, warga Bongas, Indramayu, Jawa Barat itu babak belur jadi sasaran amuk massa yang geram dengan aksi pencuriannya. Terduga pelaku bersama seorang temannya dipergoki mengambil motor milik warga pesawahan yang sedang diparkir di dekat kebun. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya hanya terduga pelaku yang dapat dibekuk di pertigaan jalan. Polisi lalu membawa pria itu ke Mapolsek Pesawahan untuk diperiksa. Ya, kepung. Dikepung? Ya. Lari tadinya Pak ya? Lari. Berapa orang Pak itu yang kena? Banyak. Yang ngejar banyak? Banyak. Yang ketangkap berapa orang? Yang ketangkap satu orang? Ya. Aksi main hakim sendiri juga terjadi di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat Minggu siang. Seorang pria yang tubuhnya penuh tato babak belur dihajar belasan warga karena diduga mencuri perkakas pekerja bangunan ruko di tempat tersebut senilai 7 juta rupiah pada hari sebelumnya. Ketika melancarkan aksinya, pria itu berpura-pura menjadi pengumpul barang bekas. Sosok terduga pelaku dapat dikenali karena aksi pencurian itu terekam CCTV di tempat kejadian. Pas saya ke atas, pas mau balik lagi kerja ke bawah, itu barang-barang udah nggak ada.
Nah setelah itu saya minta pihak yang punya ruko minta dicek ini barang-barang saya kemana gitu. Pas dicek CCTV ternyata ada yang ngambil. Pas ada yang ngambil, saya pas ini orangnya itu ya ini pelakunya. Saat digeledah, polisi menemukan 11 celurit di dalam gerobaknya. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk diperiksa. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di masjid kembali terjadi ketika korban sedang menunaikan ibadah sholat. Sementara itu pencurian burung gagal ketika aksi pelaku berhasil dipergoki korbannya. Dari rekaman CCTV terlihat 3 pelaku bersepeda motor beraksi di sebuah rumah di Jalan Sekda Saifullah, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. 1 orang memanjat pagar dan menggasak burung yang masih di dalam sangkar. Namun saat akan membawa hasil curiannya, ia kepergok pemilik burung. Meski sempat dikejar untuk ditangkap, namun ketiga pelaku berhasil kabur melarikan diri. Wilayah ini termasuk rawan pencurian burung karena beberapa jam sebelumnya aksi serupa juga terjadi dan diduga dari kelompok yang sama. Sementara itu aksi pencurian sepeda motor di Masjid Kampung Cimesir, Kecamatan Rangkas Betung, Kabupaten Lebak, Banten terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 3 orang berhasil membawa kabur sepeda motor yang diparkir pemiliknya yang sedang sholat. Korban sudah melaporkan kasusnya ke polisi dan berharap dengan berbekal rekaman CCTV, pelaku agar dapat segera ditangkap. Saya mendengar keriuhan tuh di luar. Katanya ada motor yang hilang, diambil gitu kan. Ya saya keluar dan ternyata motor yang hilang, yang diambil itu ternyata motor yang saya bawa, yang vario merah. Milik saudara Andi yang pinjam saya di bengkel itu. Seorang wanita terekam kamera pengawas saat menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengelabui petugas, narkotika itu dikemas dalam bentuk makanan ringan. Sambil menjinjing bungkusan, wanita ini dengan santai melewati pemeriksaan di pintu masuk lapas kelas 2 Mataram di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Curiga dengan gerak-geriknya, petugas kemudian memeriksa makanan ringan yang dibawa wanita tersebut. Benar saja, saat digeledah petugas menemukan 9 paket sabu-sabu seberat 4,5 gram yang dimasukkan dalam makanan ringan. Narkoba itu rencananya akan diberikan kepada saudaranya berinisial AD, warga binaan yang ditahan di lapas tersebut. Tim penggeledahan barang titipan lapas kelas 2 Mataram dapat menemukan barang yang diduga sabu di dalam bungkusan Astor, di dalam bungkusan Astor dikasih dalam pipet, ya, berjumlah 9 pipet yang kami temukan. Kini tersangka bersama AD harus menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi sepanjang minggu malam. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih tampak dengan luncuran awan panas guguran yang disertai dengan guguran lava. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Dani Maulana. Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, sepanjang minggu malam aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah masih tampak dengan luncuran awan panas guguran. Masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tetap waspada dan berikut laporan tim Liputan Indosiar Agi Kurnia Sandi dan juga Imam Rohman. Aktivitas Gunung Merapi memang sudah dikatakan telah menurun dibandingkan dengan hari Sabtu yang lalu. Tercatat hingga Minggu malam
masih ada aktivitas Gunung Merapi, yakni adanya awan panas guguran yang terjadi 6 kali ataupun lebih. Barusan saja kami masih melihat adanya awan panas guguran yang terjadi disertai dengan guguran lava. Itu artinya masih ada aktivitas dari Gunung Merapi yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Tetapi sampai saat ini juga warga sekitar belum dilakukan ataupun belum diminta untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Mengingat kondisi ataupun status dari Gunung Merapi ini masih level 3 ataupun siaga. Dan juga ada himbauan dari para pemerintah setempat juga meminta agar para warga ataupun masyarakat yang berada di Gunung Merapi ini tetap menggunakan masker karena hujan abu vulkanik masih terjadi sehingga ini dapat mengganggu pernafasan dari warga sekitar. Selain itu, walaupun mereka masih ada di rumahnya masing-masing, tetapi mereka juga harus berhadapan ataupun berdampingan dengan lingkungannya yang masih tertutup oleh abu vulkanik, baik itu dari atap rumahnya ataupun dari lingkungan sekitarnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yukona Sandi, Imam Rohman melaporkan. Di informasi berikutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu rekan koalisinya, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Pertemuan kedua Ketua Umum partai ini untuk memastikan perkembangan koalisi berjalan baik dan demi berlangsungnya kenegaraan yang sejuk dan damai. Dua pimpinan partai rekan koalisi, Partai Gerindra dan juga PKB kembali bertemu di Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Sidoarjo, Jawa Timur, pimpinan Kiai Agus Ali Masyuri. Tuan rumah Gus Ali yang sekaligus melangsungkan pernikahan anaknya langsung menyambut kedua ketua umum partai, yaitu Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar. Usai pertemuan di kediaman Gus Ali sambil bercengkrama, Prabowo memastikan perkembangan koalisi berjalan baik agar kenegaraan berlangsung sejuk dan damai. Alhamdulillah kita melihat perkembangan, kita bersyukur, kita bertekad untuk selalu bekerjasama dengan baik supaya suasana negara dan bangsa sejuk, proses kenegaraan berjalan dengan sejuk dan Pemirsa, istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dimakamkan dengan upacara militer, jenazah disemayamkan di rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana pada Minggu siang datang ke rumah duka di Jalan Terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat untuk melayat istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Kusni Harningsih wafat pada Minggu pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Selain Presiden Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Kepala Staf Angkatan Darat juga berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Pada Minggu siang, jenazah istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pemakaman jenazah Kusni Harningsih dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Kepala Pemakaman Garnisun 1, Letnan Kolonel Sony Adi. Upacara pemakaman juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono serta Pangdam Jaya hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dipimpin Komandan Upacara. Kita beralih ke info pasar. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah masih tinggi, bahkan cenderung naik. Di antaranya adalah harga daging ayam yang mengalami kenaikan harga hingga 15% di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Di pasar ini harga daging ayam ras rata-rata per ekornya naik di kisaran 15% atau mencapai Rp45.000. Sementara itu untuk daging ayam yang bukan ras atau dikenal dengan ayam kampung, seekornya mencapai Rp70.000. Sementara untuk harga daging sapi masih di kisaran Rp130.000 per kilogram. Harga jenis daging ayam diperkirakan terus merangkak naik menyusul tingginya permintaan masyarakat saat mendekati bulan suci Ramadan. Sementara itu, pasar semi-modern Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, harga sayur mayur hampir tiap hari mengalami kenaikan rata-rata 5% hingga 20%. Hanya harga cabai kini yang semakin pedas di kisaran Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram.
Sedangkan harga telur di pasar tradisional Pancor di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat semakin mahal. Kenaikannya mencapai 20% dari harga normal. Rp60.000 per papan untuk telur super dan telur medium Rp57.000 per papan. Untuk meringankan beban kebutuhan harian, warga banyak yang memburu telur pecah lantaran harganya murah di kisaran hanya Rp2.000 per butir. Pemirsa, ada tradisi unik di sebuah desa di Jember, Jawa Timur, yakni pawai klepon. Makanan tradisional ini disajikan dalam berbagai bentuk. Makanan di pawai menggunakan adat tradisi Jawa. Ada tradisi unik di Desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Terlihat seperti acara arak-arakan pengantin, namun rupanya acara ini dalam rangka selamatan hari ulang tahun desa. Ya, sejumlah muda-mudi Desa Semboro mengenakan pakaian adat Jawa dan diarak dari kantor desa hingga ke lapangan. Dalam arak-arakan ini, para peserta yang merupakan warga setempat membawa beragam bentuk klepon yang kemudian dinilai para juri. Kalau biasanya klepon yang kita santap berwarna hijau, di acara kali ini klepon disajikan dalam berbagai variasi dan warna. Namun ternyata bukan hanya warna, ada rasa stroberi juga ini ternyata. Ini karena kita identik dengan jeruk, ternyata masyarakat juga luar biasa ya membuat klepon dari rasa jeruk ini ternyata. Gitu ya. Puncak pawai ditandai dengan menikmati kue klepon secara bersama-sama. Jajan klepon yang memiliki rasa manis terbuat dari tepung dan dibalut kelapa parut ini memiliki filosofi sendiri bagi warga Desa Semboro. Untuk lebih mencintai adat dan budaya kita, nguri-nguri budaya Jawa, makanan-makanan khasanah budaya kita, tinggalan nenek moyang kita. Ya, karena klepon mempunyai filosofi kelembutan ya. Selain itu juga merekatkan bentuk kegotong royongan, kerukunan. Tradisi selamatan desa dengan arak-arakan seperti ini merupakan tradisi tahunan, namun sempat terhenti beberapa tahun terakhir karena pandemi COVID-19. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Limbah kain perca disulap menjadi boneka, itulah yang dilakukan oleh Darum Santi, warga Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari usahanya membuat boneka berambut kriwil dengan pakaian adat khas Nusantara itu, ia mampu menghasilkan omset jutaan rupiah. Inilah berani berubah, sulap kain perca menjadi boneka. Kegiatan saya selain sebagai guru les, saya juga membuat kerajinan dengan bahan dasar kain perca seperti yang dilihat di belakang ini. Ada beragam hasta karya saya, mulai dari boneka, kemudian ada tas, ada payung hias, ada bermacam gantungan juga. Tahun 2019 itu saya mulai fokus untuk memanfaatkan kain perca yang saya punya. Jadi saya membuat kain perca itu fokusnya ke boneka. Saya fokus membuat boneka dari kain perca itu dengan tujuan untuk mengurangi limbah. Jadi baju adat itu kan tidak bisa mengarang. Saya harus tahu persis boneka adat Papua itu seperti apa, boneka adat Jawa itu seperti apa. Nah, solusi yang saya punya adalah saya harus browsing. Sudah terjual ke seluruh Indonesia, yang belum hanya Papua saja sih. Untuk Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara itu semua sudah. Untuk boneka-boneka yang reguler tersedia itu bisa didapatkan mulai dari 50.000, dari yang paling kecil ukuran 12 cm sampai dengan 22 cm itu di harga 150.000. Tertarik dengan tempat pensil, lucu, bisa apa? Buat pajangan juga sih. Kalau buat anak cewek kan cocok ya. Dan ini tas bag juga bagus. Saya sangat bersyukur bisa mengembangkan usaha saya ini, namun saya juga mendapatkan penghasilan tambahan.
Dan penghasilan tambahan itu bagi saya cukup besar karena per bulan sekitar 3 sampai dengan 5 juta. Meski awalnya sulit, tapi harus semangat, pantang menyerah, dan berani berubah. Ya, pemirsa, peluang Persija Jakarta untuk meraih gelar juara semakin tipis setelah ditekuk tuan rumah Persik Kediri 2 gol tanpa balas. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, dari pekan ke-30 BRI Liga 1, Borneo FC Samarinda ini berpesta gol 6-1 saat menjamu PSIS Semarang. Ya, sementara itu peluang Persija Jakarta untuk meraih gelar juara makin tipis usai ditekuk tuan rumah Persik Kediri 2 gol tanpa balas. Persija Jakarta tampil tanpa kekuatan terbaiknya kala bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya Minggu sore. Hal ini dimanfaatkan tim Macan Putih yang langsung menekan dan berhasil menciptakan gol ketika laga baru berjalan 9 menit. Hamra Hehanusa mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mencetak gol di 3 laga beruntun Persik. Tuan rumah berpeluang memperbesar keunggulan di babak kedua, tepatnya menit 65 saat mendapat hadiah penalti. Namun tendangan Flavio Antonio masih bisa digagalkan kiper Andritani Ardiasa. Persik akhirnya memastikan kemenangannya pada laga ini setelah Muhammad Hanafi mencetak gol di menit ke-74. Menang 2-0, Persik meneruskan tren positif dengan memetik 5 kemenangan beruntun. Borneo FC Samarinda tampil apik saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Keran gol pesut etam dibuka oleh sepakan Indah Hendro Siswanto menit ke-17. Mateus Pato menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak hat-trick. Masing-masing tercipta pada menit ke-20 melalui tendangan keras. 9 menit berselang lewat tendangan penalti. Dan gol ketiganya dicetak di menit ke-77. 2 gol lain disumbangkan Muhammad Sihran di akhir babak pertama dan Adam Alis pada menit 61. Menang 6-1, Borneo FC mengutip Persib dan Persija di posisi 4 besar, sedangkan PSIS tertahan di urutan 11. Sementara itu pemirsa, ingin memutus rantai kekalahan, ini pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso ini merotasi lini belakang timnya saat menjamu Persib Bandung sore nanti. Ya, pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1, tim Bajul Ijo mematangkan strategi lini belakang agar sejumlah kesalahan pemain saat melawan Maung Bandung tak terulang. Pemain Persebaya Surabaya menggelar latihan terakhir jelang laga kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, 13 Maret ini. Kini skuad Bajul Ijo harus ekstra keras menghadapi tim berjuluk Maung Bandung itu. Sebab laga di pekan ke-30 BRI Liga 1, pelatih Persebaya Aji Santoso mengusung misi untuk memutus mata rantai kekalahan di 4 laga terakhir, yakni 3 kali kalah dan 1 kali seri. Perombakan dan rotasi pemain lini belakang menjadi salah satu perhatiannya. Kami sudah mengetahui ya kekuatan kelebihan dari pemain Persib. Yang terpenting bagaimana pemain-pemain saya bisa maksimal, karena di dalam sepak bola itu rotasi merupakan hal yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Perombakan ini juga untuk memotivasi para pemain agar bisa meraih poin penuh dalam laga melawan Persib Bandung. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau secara maraton sejumlah venue stadion untuk ajang Piala Dunia U20 sebelum peninjauan langsung FIFA pada 21 Maret mendatang. Setelah memeriksa Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Sriwijaya Palembang beberapa hari lalu, Erick Thohir juga menyambangi Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, dan juga Stadion Manahan Solo yang akan menjadi tempat final dan penutupan Piala Dunia U20 2023. Ketua
Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum PSSI yang juga masih menjabat sebagai Menpora Zainuddin Amali dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming serta pejabat dari Kementerian PUPR dengan mobil listrik langsung mengelilingi Stadion Manahan. Secara umum Stadion Manahan telah siap untuk gelaran Piala Dunia U20. Masalah fasil side-nya saya rasa tidak ada isu, ya, karena ini perawatannya sangat baik. Tinggal kita rapikan rumput lagi sesuai dengan standarnya FIFA saja. Pengecekan Stadion Manahan merupakan stadion ketiga setelah Sijalak Harupat Bandung dan Sriwijaya Palembang. Menpora memastikan laga final Piala Dunia U20 berlangsung di Stadion Manahan. Sementara perusahaan listrik negara PLN menerapkan skema zero downtime atau listrik tanpa kedip di semua stadion yang menjadi venue Piala Dunia U20. Kelistrikan seluruh stadion tempat pertandingan akan disuplai dengan pasokan listrik 3 lapis. Sedangkan dalam tinjauannya ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sebagai venue Piala Dunia U20, Erick Thohir menilai progres renovasi stadion berjalan dengan baik. Sangat menggebu-gebu adanya Piala Dunia umur 20 di Indonesia. Dan ini event terbesar nomor 2 FIFA. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. 6 stadion yakni Gelora Bung Karno GBK Jakarta, Sriwijaya Palembang, Sijalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali disiapkan untuk venue Piala Dunia U20. Dan pengundian grup peserta Piala Dunia dari 24 negara sedianya pada 31 Maret di Taman Budaya Denpasar. Heri Prasetyo dan Aryanto Tapia melaporkan dari Solo, Jawa Tengah dan Gianyar, Bali. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Mewakili teman-teman yang bertugas pagi ini, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.